Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana fi syari'ati nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Kali ini kita bincang-bincang yang sederhana tentang seseorang itu perlu memiliki teman, berkomunikasi, perlu belajar baik dari buku-buku, kitab-kitab, belajar ilmu umum, belajar ilmu agama, juga jangan melupakan komunikasi. Nah, sekarang ini banyak anak-anak itu anak-anak sekolah yang pendiam, yang kurang berkomunikasi, ini tampak kurang gembira. Ya, kita itu wajar-wajar saja. Kita juga dengan teman-teman ya mestinya bagaimana sering bercanda juga, tersenyum. Senyum itu sehat, menyehatkan. Tertawa, ya jangan terbahak-bahak itu. Ya, tertawa, gembira hatinya. Bercanda dengan teman-temannya, namun tidak berlebihan. Ini lebih baik daripada yang diam saja di kamar, lalu di sekolah ya lebih banyak diam. Nah, kalau begini ini sering menjadi penyakit. Mungkin dia belajar, merasa pintar, nah sudah mulai egois, merasa lebih pandai daripada yang lain. Ya, seseorang yang punya perasaan semacam itu bagi seorang siswa, pelajar, santri, itu tidak akan mencapai ya kedudukan yang tinggi karena kesombongannya. Ilmu tidak akan segera turun kepada orang-orang yang memiliki hati yang angkuh, yang sombong, yang seolah-olah dirinya lah karena kepandaiannya, karena EQ-nya, karena kedudukan di keluarganya, ekonominya. Nah, itu tidak akan membuat dia itu seseorang yang seperti itu menjadi lebih tinggi derajatnya. Nah, kembali kepada permasalahan yang sering dijumpai ya di keluarga. Dalam keluarga, misalnya ada beberapa anaknya di situ, ada saudaranya, atau mungkin di lingkungannya juga, ya ada rumah-rumah tetangganya. Tetapi si orang ini cenderung untuk menyendiri, asik sendiri, ya, komunikasi sepihak hanya melihat, misalnya saja sekarang itu melalui eh, handphone itu ya. Lalu komunikasi diam seperti itu. Nah, ini cenderungannya nanti eh, kalau ada orang lewat, ada orang di sampingnya, tidak lalu menyapa. Ya. Ini mulai awal-awal dari penurunan dari kemampuan berkomunikasi. Tidak meningkatkan, tapi malah menurun. Menjadikan penyakit. Kalau yang meningkat menjadikan kegembiraan, menjadikan kebaikan. Kalau menjadikan penyakit itu kurang bagus. Ini betapa banyak ya keluarga-keluarga itu eh, komunikasi tidak terjalin dengan baik. Ya akhirnya apa? Seolah-olah kehidupan sudah berjalan biasa. Mau berangkat sekolah diam saja berangkat lalu hanya sepatah kata dua patah kata. Sudah lumayan lah. Tapi eh, komunikasinya kurang. Seorang ayah ibu sibuk bekerja, anaknya sekolah. Ya di sekolah juga kebetulan
pendiam, ya, sampai rumah juga tidak komunikasi. Nah, latihlah ya di keluarga, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya dalam kehidupan keluarga mulai berlatih untuk berkomunikasi, menyapa, saling bertanya, ya, bercerita, mendengarkan ceritanya dan satu dengan yang lain, ya, lalu terbuka pikirannya. Kalau ada masalah-masalah dikemukakan kepada ibunya, kalau anak, pada bapaknya, ya, atau kepada kakak, kepada adiknya, open saja ya. Jadi dalam kehidupan itu tidak perlu ada yang ya, apa ya, terlalu disembunyikan begitu. Ya. Akan menjadikan orang itu nanti komunikasinya kurang terhadap orang lain. Di keluarga dimulai dan juga komunikasi di lingkungannya. Banyak sekali anak-anak sekarang itu kalau ada misalnya kerja bakti di kampung, tidak mau berangkat. Ya ini, seolah-olah itu lebih baik daripada yang lain, lebih unggul daripada yang lain, atau enggan. Ya karena pekerjaannya pekerjaan kerja bakti. Nah ini penyakit-penyakit semacam ini ada di dalam diri, dalam hati orang. Ya. Terutama yang masih remaja itu. Tidak mau ya, bergaul, kurang kurang mau. Nah ini dilatih. Di dalam keluarga juga komunikasi. Kalau mau bepergian kemana itu juga pamit, ya, mengatakan saya mau kemana, mau apa, ya. Lalu kembali juga eh, sudah pulang, budayakan untuk bisa apa menyapa atau syukur kalau bersalaman, ya, mau bepergian itu. Lalu orang tua juga setiap kali dengan komunikasi jangan lupa berdoa, ya, nanti di perjalanan. Jangan lupa mau berangkat berdoa di perjalanan, berdoa mudah-mudahan selamat, ya. Lalu anak juga berkomunikasi kepada bapak ibunya atau saudaranya yang mau berangkat. Itu begitu. Ya, di antara lain ya. Jadi tingkatkan usianya, mungkin lebih daripada itu, ya. Di sekolah juga komunikasi dengan teman-temannya yang ramah. Wajahnya saja sudah kelihatan murung, orang lain mau mendekati kurang nyaman, apalagi dalam bahasa yang lain judes gitu ya. Jadi seolah-olah angkuh dan sebagainya di sini membuat jauh dari teman-temannya, komunikasi kurang, dan akibatnya dijauhi dari teman-teman semakin terpuruk ya, karena merasa orang lain itu tidak memperhatikan. Ya, tidak bisa secara kekuasaan, keuangan, atau ekonomi akan menjadikan seseorang bisa baik dalam komunikasinya. Nah, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, ya, pengetahuan sangat bagus untuk mendukung bagaimana berkomunikasi dengan baik, bersilaturahmi, berbuat baik pada orang lain. Ya, ini awal daripada kita pembentukan karakter. Kalau dalam agama itu akhlakul karimah, ya, berakhlak mulia. Nah, salah satunya belajar berkomunikasi. Belajar berpikir, berkomunikasi, menghormati yang tua, dan juga tata cara kesopanan, ya, menjaga hati, ya, lama-lama akan paham ya bagaimana harus menghargai orang lain, bukan dari segi wajahnya, tapi dari dalam ketakwaannya, kesolehannya, kepiawaian dalam berpikirnya. Nah, itulah kehidupan. Dan mudah-mudahan nanti setelah dewasa bekerja menjadi lebih sukses di tempat kerja sebagai orang yang supel, yang banyak silaturahmi, yang gembira, yang wajahnya ceria memandang kehidupan itu terhadap sesama teman adalah baik-baik saja, ya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi bisa mengatur secara proporsional, ya karena pandai berkomunikasi. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang masih terkendala dengan eh, kemampuan berkomunikasi, belajar terus, mudah-mudahan diberi kesuksesan.
Sekian saja. Kalau ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.